Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Hidayah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 17 Garut. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasinya sesuai dengan konteks sekolah dan kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak dapat memperbaiki perilakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama, ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Begitu pula dengan kodrat anak, kita tidak dapat merubahnya menjadi individu yang lain, tetapi kita hanya dapat menuntun kodrat anak tersebut ke arah yang lebih baik. Selain itu, peran pendidik seperti seorang petani yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanaman itu agar dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda tanaman akan beda pula jenis perlakuannya. Begitu pula dengan seorang pendidik, bertugas untuk merawat tumbuh kembangnya anak didik sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya masing-masing. Setiap anak itu unik, antara yang satu dengan lainnya jelas berbeda, sehingga cara menuntun anak untuk menemukan potensinya pun berbeda-beda. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal lain yang penting yang harus dilakukan sebagai pendidik adalah harus memandang anak sebagai pembelajar dengan rasa hormat. Pembelajaran yang dilakukan harus berorientasi kepada anak. Pembelajaran yang berpihak kepada anak, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingarso sung tulodo, membangun semangat, ing madya bangun karso, dan memberikan dorongan, tutwuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan lahir dan batin. Adapun alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, kita sebagai seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didik serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan dengan pembelajaran pada zaman sekarang. Pembelajarannya dapat menciptakan kemerdekaan dalam belajar. Implementasi hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Di sekolah kami diimplementasikan dalam kegiatan embun pagi, ekstrakurikuler, dan kegiatan pembelajaran. Kegiatan embun pagi ini memberikan pengalaman peserta didik dalam menjalankan agamanya, serta dapat meningkatkan pemahaman terhadap agama sehingga mampu mengembangkan dirinya sejalan dengan norma-norma agama dan mampu mengamalkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
Berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode yang bervariasi agar siswa tidak bosan, dan pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada siswa sehingga siswa termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, mereka akan merasakan pembelajaran yang bermakna. Ada beberapa tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, dengan segala keragaman yang ada dalam siswa, kita ditantang untuk menuntun murid kita ke depan menuju kemerdekaannya, kemandiriannya, dan tujuan hidupnya mencari keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dalam hidup. Nah, dengan segala keragaman yang ada dalam murid ini, kita juga ditantang untuk mempersiapkan rencana pembelajaran secara matang sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran. Dan ini tentu saja akan menyita waktu, pikiran, dan tenaga kita sebagai guru. Adapun solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, diantaranya pertama, melakukan tes awal untuk menentukan gaya belajar siswa. Kedua, mengambil langkah atau strategi yang tepat untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang baik yang berpihak kepada siswa sesuai dengan hasil tes awal siswa. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi guna memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.